Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasanda Raisya Sudaya dari SMA Negeri 11 Garut, Kabupaten Garut. Untuk memenuhi persyaratan seleksi Duta Hukum dan HAM Jawa Barat 2024, saya membuat video ini dengan ketentuan yang sudah ditetapkan pada asesmen 5 dengan tema pendidikan berkarakter. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu pendidikan berkarakter? Pendidikan berkarakter adalah sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik. Nah, salah satunya adalah budi pekerti. Selain budi pekerti, ada juga etika, adab kesopanan, dan juga pergaulan. Lalu apa itu budi pekerti? Budi pekerti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari dua unsur kata, yaitu budi dan pekerti. Kata budi didefinisikan sebagai alat batin yang merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruknya suatu hal. Selain itu juga dikaitkan dengan arti tabiat, akhlak, watak orang yang baik dan perbuatan baik. Sementara kata pekerti didefinisikan sebagai perangai, tabiat, akhlak, watak, dan perbuatan. Jika digabung, budi dan pekerti menurut KBBI adalah tingkah laku, perangai, dan akhlak. Dalam lingkungan sekolah juga muncul istilah pendidikan budi pekerti. Istilah ini mengacu pada upaya untuk membentuk perilaku peserta didik yang tercermin dalam kata, perbuatan, sikap, pikiran, dan hasil karyanya, terutama berdasarkan nilai ataupun norma dan moral luhur bangsa Indonesia melalui kegiatan bimbingan, latihan, ataupun pengajaran. Bisa dikatakan pendidikan budi pekerti ini menjadi gerakan untuk menciptakan sekolah yang mampu membentuk etika, tanggung jawab, dan kepedulian untuk peserta didik. Di era globalisasi ini, budaya barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral mulai menyelimuti masyarakat kita, terutama kepada remaja. Padahal setiap langkah yang kita ambil akan menentukan jejak masa depan kita. Pendidikan adalah kunci yang membuka pintu menuju kesuksesan itu. Tetapi nyatanya lebih dari itu, pendidikan berkarakter adalah fondasi yang kokoh yang membentuk siapa kita. Budi pekerti, etika, adab kesopanan, dan pergaulan adalah pilar-pilar yang mendefinisikan integritas kita sebagai individu. Pendidikan berkarakter bukan hanya tentang apa yang kita pelajari dari buku-buku, tetapi juga bagaimana kita mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan siapa kita bergaul, bagaimana cara kita bersikap untuk menghormati orang lain serta menghargai adanya perbedaan pendapat. Memilih untuk menjadi orang yang jujur, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Kita tidak hanya membentuk karakter kita sendiri, tetapi juga memberikan contoh yang kuat bagi orang lain. Ingatlah bahwa jejak yang kita tinggalkan akan menjadi warisan kita di dunia ini. Oleh karena itu, mari kita jadikan setiap langkah kita sebagai kesempatan untuk menunjukkan integritas, kebaikan, dan kemurahan hati. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi pribadi yang sukses, tetapi juga pribadi yang berharga bagi dunia ini. Indikator pendidikan berkarakter yang kedua adalah etika. Etika bukanlah ajaran moral, wejangan, dan khotbah yang berisi manusia harus berbuat baik terhadap sesama, tapi etika adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang ajaran, konsep, dan persoalan moralitas yang dilakukan secara rasional. Jadi, etika mempertanyakan alasan dan argumentasi mengapa manusia harus bersikap baik terhadap sesama. Peran etika adalah ketika terjadinya ideologi sosial ataupun budaya yang lebih berkembang pada zaman sekarang ini. Nah, etika berusaha untuk melakukan penilaian yang tidak mudah terpancing dalam mengikuti ideologi tersebut. Dan yang ketiga adalah adab kesopanan. Adab kesopanan adalah seperangkat aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku individu dalam interaksi sosial. Adab kesopanan mencakup berbagai aspek, seperti tata krama,
berbicara, penampilan pribadi, etika berbisnis, dan banyak lagi. Adab kesopanan juga mencerminkan nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat tersebut. Peran adab kesopanan sangat besar karena dapat meminimalisirkan konflik, membangun hubungan, dan lain-lain. Yang keempat adalah pergaulan. Pergaulan adalah hubungan sosial antar manusia yang berlangsung di dalam jangka waktu yang relatif lama, sehingga saling memengaruhi satu sama lain. Agar tercipta pergaulan yang baik dan damai, kita perlu saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Pergaulan ada untuk mencapai berbagai tujuan di dalam kehidupan kita. Tujuan dari pergaulan antara lain adalah menghargai dan menghormati satu sama lain, menjalin hubungan baru dan mempertahankan hubungan yang telah lama, dan membangun suatu komunikasi yang menjadi sumber informasi. Marilah kita senantiasa menjaga akhlak yang mulia. Tidak ada keberhasilan yang lebih besar dalam pendidikan daripada membentuk karakter, kepribadian, dan integritas.